Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah tiba. Saatnya kita mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak amal ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Bupati Nunukan, Haja Asmi Laura Hafid, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah untuk seluruh umat muslim Kabupaten Nunukan, dan dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf lahir dan batin. Halo Tribuners, Gebiar Ramadan. Kali ini kita ada persembahan spesial, yakni program Cooking Ramadan. Nah, di program Cooking Ramadan ini kita akan menyajikan resep baik itu dari menu sahur ataupun menu berbuka puasa yang simple, praktis, dan tentu saja mudah dibuat. Nah, siapa nih yang masih sering bingung kita mau masak apa nih yang sat-set pada saat sahur ataupun buka puasa? Di Hotel Luminor kita sudah bersama chef dari Hotel Luminor yang akan mendampingi kita sebentar untuk melihat kira-kira kita akan memasak apa yang mudah dan tentu saja simple kita buat pada saat sahur dan berbuka puasa. Nah, kita akan menyapa dulu. Halo Chef, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan Chef Pipit ya. Benar sekali. Chef Pipit, siang ini kita akan memasak menu apa nih? Siang ini kita karena tema kita buka puasa, biasanya kan harus diawali dengan yang manis-manis gitu. Nah, kita nanti ada biasanya orang bikin kolak, bikin bubur kacang hijau. Nah, kita kan nanti bikin singkong Thailand. Singkong Thailand. Iya, singkong Thailand ya. Ini akan lebih berbeda daripada kudapan sahur biasanya. Kan biasanya kalau kita sahur atau buka puasa tuh khususnya berbuka puasa biasanya kan ada kayak semacam es pisang hijau atau es buah. Nah, ini kita buat lebih berbeda dengan singkong Thailand ya. Nah, itu mungkin kita bisa lihat nih apa-apa menu-menunya untuk kita buka puasa dulu ya mungkin. Iya, kita buka puasa dulu. Puasa dulu ini ada apa aja? Bahan-bahan utamanya kita itu yang pertama udah pasti ini kita siapkan singkong dulu ya, singkong ini kita rebus dulu sampai empuk dulu. Wah, ini nih Tribuners nih singkongnya kita pakai singkong keju. Singkong keju ya? Oh, ada yang beda dari singkong dengan jenis yang kalau yang singkong biasa itu dia agak keras biasanya. Kalau keju itu mekar ya kalau singkong, jadi lebih empuk dia. Berarti kalau kita ke pasar mesti nyari yang namanya singkong keju. Keju ya. Oh, tapi bisa aja juga bukan keju juga bisa. Baik. Ini perbedaannya mungkin lebih ke tekstur ya. Iya, benar sekali. Baik, kemudian setelah singkongnya ada apa aja lagi? Kita ada santan, nanti ini ada santan juga, ada santannya. Santan. Terus ada gula pasir juga, gula pasir. Ada air juga pasti, daun pandan. Yang di ciri khas di sini ada wijen. Oke. Nanti wijennya dia buat taburan di atasnya, nanti kita ciri khasnya itu ya. Oke. Nah, Tribuners itu tadi bahan-bahannya cukup mudah dan pastinya bisa kita dapatkan di pasar-pasar tradisional. Iya, benar sekali. Nah, mungkin tanpa perlu berlama-lama nih Chef, kita bisa langsung masuk ke proses pembuatannya seperti apa. Nah, sambil Tribuners mungkin bisa ngelihat di rumah resep-resepnya seperti apa dan proses pengolahannya juga seperti apa. Baiklah, kita mulai dulu. Pertama-tama kita siapkan, kita masukkan dulu airnya. Saya izin di sebelah. Boleh ya, silakan. Biar kita bisa mudah melihatnya. Oke, berarti ini dituangkan air dulu ya. Secukupnya aja. Ada berapa mil? Secukupnya atau ada khusus takarannya, misalnya berapa mil air? Ya, kalau satu porsi itu kita makainya 350 ya. Kalau satu porsi buat satu porsi biasanya bisa dinikmati berapa orang, Chef? Kalau satu porsi paling satu orang aja, paling kecil di satu mangkok aja. Baik. Oke. Ini dididihkan dulu berarti ya. Sambil dididihkan kita masukkan singkong tadi yang udah direbus, kita masukkan lagi. Jadi nanti dia lebih kental teksturnya. Karena emang dia tuh nanti kental. Berarti tadi ini dimasaknya setengah mateng dulu di awal. Benar. Oke, kita masukin dulu. Wah. Ini tetap direbus dulu ya. Kita sambil menunggu mendidih. Nanti kita masukkan gula dulu. Gula dulu ya. Tapi ditunggu mendidih dulu atau gimana, Chef? Mendidih dulu. Kalau daun pandan kita langsung masukin aja. Biar aromanya lebih keluar ya. Lebih dapat aromanya ya. Kirain di akhir biasa. Ya. Oke, ini udah mulai mendidih. Kalau kita mulai mendidih, kita masukkan gula pasirnya. Ya, gula pasir kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan. Ya. Kita masukkan ya. Ini masukkan gula pasir lebih dahulu, dia singkong masuk juga biar lebih manis singkongnya.
Oke, kalau udah mendidih, karena gula udah masuk juga, udah larut juga, kita masukkan nanti santan. Berarti ini apinya dikecilin lagi ya, Kecilin, Chef, iya. ya, setelah ini wah. Oke. Wanginya udah keluar nih, Chef, wangi daun pandannya. Baik. Santannya ini pakai berapa mil kita atau berapa cc gitu? Ini kita pakai 100 ya, perbandingan dari 100 mili. 100 mili ya. Oke. Ini harus yang santan kemasan enggak apa-apa atau kita pakai yang harus diperas dari kelapa? Diperas bisa, yang kemasan juga bisa. Kalau sekarang kan orang lebih nyari yang Praktis praktisnya ya, ya. betul, Nyari ya. praktisnya, kita cari langsung kemasan gitu, kita tinggal tuangkan langsung. Ya. Wah, ini kayaknya udah menggugah selera banget nih, padahal belum mateng ya. Apinya dikecilin, ingat ya, dulu, Tribuners, pada saat singkongnya sudah mendidih, Air gula udah masuk, air gula ya. udah masuk, proses Ya. masak santannya juga udah mau dilakukan, apinya dikecilin dulu ya, Chef ya. Iya, benar, itu ngantisipasi biar tadi nggak kering tadi, jadi nggak terlalu manis nanti. Oh, Karena baik. udah seperti takaran kan udah manisnya pas, kalau airnya nyusut tadi, nanti terlalu manis ini. Oke. Menghindari juga ini mungkin, Chef, santannya berbuih, Ya, biasanya ya, kan itu pecah berbuih namanya kalau kalau di dia sini, kalau di- ya, berbuih kalau Ya. kita misalnya Kalau- terlalu panas Ya. hawanya ya. Oke. Oke, baik, ini Tribuners, kita lagi nunggu proses untuk menurunkan santannya. Sudah mendidih. Kayaknya udah nggak sabar di kita nih buat Iya. di rumah sendiri, buat ini berbuka puasa nantinya. Ini cocoknya biasa kita kudapan ini dengan apa nih, Chef? Ini biasanya dimakan gini aja langsung dia, Langsung langsung gini aja aja ya. Soalnya dia penggantinya kolak gitu. Penggantinya Ganti kolak, kolak ya. ya. Betul. Kalau orang-orang di rumah kan biasanya kolak, gitu kolak, Iya, gitu, terus kita bubur, candil, gitu. Iya. Kita singkong Thailand itu. 30 hari lah pokoknya kita Iya. bikin menu yang berbeda, salah satunya singkong Thailand ini Iya. ya. Oke. Kalau udah ini kita masukin santannya, udah mulai kayak ini, kita masukin santannya tadi kira-kira 100 Mil. Mili, iya. 100 mil ya. Oke. Dituangkan perlahan-lahan. Iya. Seperti itu, Chef, atau langsung? dituangkan perlahan, sambil diaduk, Sambil diaduk, diaduk-aduknya. Nah, udah ini apinya kita kecilin, masih kayak tadi, masih kecil. Udah wangi banget nih. Ya. Udah menggugah selera banget, Tribuners. Ini memang wajib untuk dijadikan salah satu sajian untuk kudapan berbuka puasa. Kalau kita lupa aduk-aduk, dia bisa santannya pecah, dia misah sama air sama santan gitu ini. Santannya sudah tercampur dengan singkong, air gulanya. Step selanjutnya seperti apa lagi, Chef? Step selanjutnya ini tadi yang terakhir tadi itu. Kita- Itu tadi ada tepung tapioka, Oh, baik. tepung maizena, tepung tapioka. Oh, ini untuk kita larutkan mengentalkan ya. ya? Kita lebih kental, lebih creamy, lebih Iya, creamy dia. creamy. Iya. Kalau kolak kan saya cair dari santan, Iya, tapi cair. betul. Nah, kalau ini dia santan putih, dia terus creamy. Tapi misalnya ada nih, Chef, yang dia nggak pengen dibuat kental seperti itu, apa bisa juga? Atau memang takarannya memang harus diberi tepung tapioka? Kalau masalah itu tergantung selera lagi. Tapi kalau untuk singkong Thailand itu ciri khasnya itu memang kental dia. Kental ya? Dari Kental ininya dan dia. creamy ya? Iya, ciri Oke. khasnya dia memang. Ini berapa sendok ini, Chef? Ini kita masukin secukupnya aja, paling 2 sendok makan. 2 sendok makannya. Nanti kalau terlalu banyak nanti terlalu kental dia. Wah, ini udah bikin ngiler, rebel banget ini. Nah, ini kita tunggu mengental dia. Nah. Ini sambil diaduk-aduk terus ya, Chef Nah. ya. Kalau nggak gosong, soalnya kan udah masuk Iya, pengental. Betul, betul. Nah, kuncinya kalau udah dimasukin pengental, kita harus sering aduk-aduk. Kalau nggak dia gosong karena dia berat kan, jadi dia kena api langsung. Ini proses memasaknya ini kurang lebih berapa menit ini, Chef? Ini kira-kira kalau singkongnya udah direbus itu tadi kira-kira bisa 20 menitan. 20 menit. ya. Nah, tuh, Tribuners, cuma dengan 20 menit aja kita sudah menghasilkan satu sajian Iya. kudapan berbuka puasa yang satset tentunya bisa kita nikmati untuk pembatal puasa.
Jadi kita rebus singkongnya tadi bisa banyak, kita bisa pakai buat ini, selebihnya bisa kita simpan. Oh, bisa di frozen Iya, gitu bisa di ya, frozen, chef ya? iya. Oh, baik. Berarti kita rebus setengah matang Iya. dulu, masukkan ke freezer. Iya. Nanti Terus kalau kita kalau mau misalnya apa? baru kita mau pengen ngolah lagi, baru dikeluarin lagi. Iya, benar. Oh, baik. Iya. Nah, ini memang sangat praktis ya Tribuners, karena ternyata singkongnya itu bisa kita jadikan stok. Iya. Jadi kita prepare dulu apakah ini mau disajikan kapan, kita simpan di pendingin atau di freezer. Nanti pada saat Tribuners berkeinginan untuk menyajikan singkong Thailand ini, kita bisa olah lagi. Memang cukup simpel dan tentu saja Iya. ini sangat pas sekali untuk kita recook di rumah, duplikat di rumah buat Tribuners yang pengen juga menyantap singkong Thailand. Ini udah proses Oke, matangnya. ya cukup ini udah cukup kental. Oke. Tinggal kita taruh di mangkok aja, kita plating aja Iya, udah. tinggal di plating ya, chef. Oke. Nah, ini dia Tribuners, singkong Thailand atau singkong ala Thai yang menjadi salah satu referensi sajian berbuka puasa yang tentu saja mudah dibuat di rumah. Tribuners bisa dengan mudah untuk mengcopy atau merecook sajian ini. Selain dengan bahan-bahannya yang mudah didapatkan, tentu saja dengan proses pembuatan yang simple, cepat, dan fleksibel dari segi waktu. Nah, Tribuners, itu tadi menu berbuka puasa yang sudah kita sajikan dengan cukup simple, dengan tentu saja menu singkong Thailand tadi, Chef ya. Iya, Nah, benar. sekarang giliran untuk menu sahur nih. Nah, biasanya kan kalau sahur itu kita juga butuh yang cepat, satset supaya tidak terlalu membuang waktu, karena Iya, mengingat jadwal sahur setelah itu kita langsung sholat Iya, subuh ya, Chef iya, ya. Nah, benar, insya ini Allah. untuk alternatif makanan sahur yang bisa kita siapkan yang lebih cepat, itu ada menu apa, Chef? Rekomendasi Ini dari Chef. rekomendasi dari saya sih, kita siapin ada pindang ikan. Soalnya kalau Pindang ikan kan, ikan, ya. ikan kan dia cepat buat matangnya dia. Kalau ayam kita agak lama matangnya. Ikan tuh dia lebih relatif cepat matangnya dia. Dan tentu Iya. saja itu proses masaknya juga cepat Iya, ya, benar Chef sekali, ya. Oke, baik. Seperti apa bahan-bahannya, Chef? Kalau Oke. untuk ini bisa di ini. Bahan-bahannya di sini Diperlihatkan. ada Mm-mm. bawang merah, Oke. ada bawang putih sama kunyit di sini. Ya. Ini buat bumbu halusnya nanti, Oh, oke, ya bumbu baik. halus. Dia buat bumbu halusnya ini bawang merah, bawang putih sama kunyit. Nah, Ya. nanti dia ini biasanya triknya sebelum biar dia baunya lebih wangi ya. keluar, disaute dulu, ditumis dulu, Oh, ditumis baru dulu. di blender Baru ya. di blender. Iya. Oh, ditumis dulu. Ini Iya. bumbunya ini ditumis dulu, iya. kemudian baru di blend ya. Iya, lebih dapat wanginya. Oke, Tapi baik. kalaupun dari mentah, kita bisa juga langsung di blender, nanti ditumis lagi di sini bisa ditumis lagi di pancinya. Baik. Tuh, ya. Setelah itu Ini. apa lagi, Chef? Ya paling ini bumbu kuning, terus ini ada lengkuas, Lengkuas ya. Oke, ada daun salam. Oh, daun salam. Daun salam ya, ada Dan daun jeruk. Dan daun jeruk. Daun jeruk ini buat fungsinya buat ngilangin bau amisnya dia. Dari si ikan ikan ini. ya. Nanti Ah, pasti oke. masak ini bercampur dia aroma amisnya hilang. Nah, biasanya Tribuners kan kalau di sahur itu kita cenderung pengen menikmati masakan yang memang berkuah, Chef, Berkuah, karena ya, kan bener sekali, cuaca ya. kalau di malam hari kan seperti itu. Ya, kan. Jadi lebih berkuah. pilihan ikan pindang berkuah ini memang ya. sangat cocok. Di sini untuk isiannya, pelengkapnya ada tomat, Oke. ada cabai merah, ada cabai hijau juga. Ini bisa dibuang biji ataupun enggak, tergantung selera. Tapi nggak terlalu pedas kalau ini dia. Ini Kalau merah utuh aja, ya, Chef, ya, utuh. atau Ya. dihaluskan Dipotong-potong. lagi? Enggak, ini utuh nih nanti. Oh, utuh nanti. Ini dia Ya. buat garnish.
Ini ada daun seledri. Ini daun seledri buat wangi juga. Wangi, ya. Nanti ada bawang goreng juga deh buat di atasnya taburannya. Oke. Dan bahan utama kita ada ikan. Nah, ini dia nih yang ikan patin ya, Ikan Chef, patin, ya. Nah, ya. salah satu ikan terkenal dari yang menjadi khas di Kalimantan Utara ini ikan patin. Ya. Ini memang cocok kita sajikan ikan ini sebagai salah satu protein untuk sajian sahur. Ya, benar sekali. Kita untuk ikan kita bisa baikkan apa aja, tapi di sini ikan patin kan lebih gampang dijumpain di sini Oke, ya. baik. Nah, Jadi gimana kita nih baikkan Chef untuk patin. prosesnya? Kita mulai dari mana dulu nih? Oke, ini tadi kalau udah jadi bumbu halus, dia hasilnya seperti ini. Oke, bisa mungkin diperlihatkan Chef. Ya. Nah, ini setelah Ini dihaluskan, tadi, ya, ini tadi, maaf, seperti ini ya. hasilnya ya. Nah, ini Tadi yang dari bawang merah, Dari bawang bawang putih, merah, ya. sama kunyit tadi. Setelah dihaluskan seperti ya. ini bentuknya ya. Ya. Oke, baik Chef. Ini ditumis kembali atau gimana? Ditumis kembali. Oke. Oke. Ini karena udah ada minyaknya, saya jadi nggak pakai minyak lagi. Kalau dia nggak terlalu berminyak, dia bisa pakai minyak lagi di Oke, sini baik, dikit ya. Apinya Oke. juga sedang Chef Iya, ya. sedang apinya, biar nggak gosong dia. Oke. Oke. Wah, kita tumis. Sudah keluar wanginya ya. Ini kalau buat ditumis gini fungsinya nanti dia kuningnya kuning bening, Bu. Kuning bening dia. Iya. Tapi kalau dia dari air langsung dimasukin bumbu kuning sini langsung masukin. Oke. Dia nanti kuningnya keruh dia, kuning Oh, keruh gitu. baik. Ya, lebih ke soto, cenderung soto ya Oh, kuning oke, keruh baik, gitu. baik. Kalau pindang itu lebih ke kuning bening ya. Kuning bening ya. Iya. Oke. Wanginya udah semerbak nih Chef. Ini kita masukin juga ini biar ikut ketumis ya. Lengkuas sama daun bawang, daun salam, sorry, dan daun jeruk. ya. Ya, kita masukin, kita tumis. Oke. Oke, sampai wangi ya. Kayak wangi. Nah. Oke. Tadi karena bumbu kuning kita udah matang tadi, kita langsung masukin air aja. Tapi kalau dari mentah kita agak lama numisnya. Oh, baik, Itu Kak. triknya. Kalau kita dari mentah langsung dimasukin, nanti dia ngaruh ke aroma. Aromanya lebih ke langu barang itu. Berarti memang Tribuners untuk ini salah satu tips juga dari Chef Pipit bahwa untuk membuat bumbu itu lebih beraroma nanti pada saat dicampurkan dengan bahan masakan, maka terlebih dahulu kita disangrai dulu ya. Iya, disangrai disangrai dulu atau ditumis, bumbunya kita sangrai dulu atau ditumis dulu, kemudian baru kita haluskan baik melalui chopper, baik menggunakan chopper maupun menggunakan blender. Blender, ya. Setelah itu baru ditumis. Itu fungsinya kata Chef Pipit agar sajian itu tidak berbau langu ya. Iya, benar Dan sekali. proses memasaknya juga lebih cepat Lebih ya. cepat ya. Baik. Tapi kalau dari mentah mungkin kita agak lama numis itu biar wangi juga. Nah, berarti ini bisa jadi alternatif juga nih Chef. Ya. Kita mungkin bisa ngestok bumbunya Iya, juga dulu iya, kan. kita bisa di bikin freezer. dari kemarin sore buat sahur kan kita betul. bikin dulu. Jadi ya. nanti pada saat akan disajikan tinggal kita tumis kembali. Iya, benar sekali, oke, ya. baik. Nah, luar Jadi biasa. kita bisa pas mungkin kita masak buat buka, kita bisa prepare sekalian itu. Iya, betul. Kita simpen di kulkas. Di kulkas, Nah, nanti ya. pagi nanti buat sahur tinggal tumis Tinggal aja. ditumis Kasih aja. air, masukin ikan jadi udah. Oke, baik. Berarti ini tinggal kita karena sudah dituangkan air. Step selanjutnya ikannya ya Chef. Ikannya kita masukkan. Ikannya ya. Ya. Nah, ini dia Chef, bisa diperlihatkan. Nah, Ini ikannya kita masukkan, patinnya ya, ikan kita- patin. Ini 2 potong ya Dua Chef potong, ya. ini. 2 slice ya. Berarti tergantung kita pengen masak berapa Iya, kan, disesuaikan dengan kuahnya juga. Kuahnya ya, kuahnya kita menyesuaikan aja. Oke, luar biasa sekali proses. Ini kurang lebih berapa menit nih Chef? Ini 15 menit, nanti 15. baru kita masukin ini. Tomat Iya, atau tomat cabai? sama cabai sama tomat baru kita Cabenya, masukin biar nggak oke. terlalu layu dia. Dan tentu saja bumbu-bumbu penyedapnya, Iya. ya, garam, gula, Garam gula apa. nanti masukin terakhir nanti biar nggak terlalu betul. asin. Setelah itu baru kita Iya. koreksi rasa Iya, ya. benar. Oke. Saya sambil nungguin. Iya. Wah, ini memang Soalnya biasanya bisa jadi kalau kita langsung bumbuin gitu, Hah? nanti kan kadang kita suka lupa juga, nanti airnya rasanya asin nanti. Iya. Nah, bumbunya dari terakhir dia, terakhir gitu baru kita bumbuin. Kalau ikannya udah matang, ikan udah matang, baru kita bumbuin. Kita tunggu berapa menit dulu. Nah, itu baru ini. Jangan lama-lama juga karena ikan udah matang. Nanti ikannya jadi hancur kalau kelamaan. Oh, ini sudah direbus sebelumnya, Belum, Chef? belum, Oh. belum tadi masih mentah juga tadi. Sebentar. Nah, Chef, kalau misalnya nih ada alternatif nggak? Kalau orang nggak suka ikan nih misalnya, bisa ada alternatif nggak? Misalnya pakai udang atau pakai ayam? Bisa, atau bisa aja. pakai beef atau sapi, seperti apa? Dia lebih masuknya ke udang masuk, ayam masuk ke ayam. Tapi mungkin karena prosesnya kalau ayam itu mungkin agak Iya, agak lama, matengnya ya, iya. sedangkan lebih
lebih praktis memang kita pakai ikan. Ikan biar cepat. Kalau mau pakai ayam mungkin dari sore udah bisa di-prepare juga, direbus dulu atau ini dulu ya, ungkep dulu ya. Baru nanti setelah itu baru kita masak gitu ya. Berarti ini Tribuners bukan cuma ikan yang bisa menjadi alternatif untuk sajian pindang ini, tapi bisa juga menggunakan bahan protein lain seperti udang, ayam bisa kita pakai. Jadi misalnya Tribuners di rumah tidak begitu doyan ikan, bisa diganti alternatifnya menggunakan udang ataupun ayam. Yang penting ini semua salah satu sajian yang cepat disajikan, cepat dimasaknya, cepat prosesnya, dan tentu saja untuk recooknya juga lebih mudah. Iya, benar sekali. Jadi waktu kita lebih efisien. Lebih hemat ya. Kita lebih hemat. Jadi setelah dimasak tinggal siap-siap untuk kita bersantap sahur, kemudian beribadah sholat subuh ya. Iya, benar sekali. Apalagi kalau bangun pagi-pagi kan kadang suka males bangunnya, nah itu bisa nggak terlalu buru-buru juga. Kalau masak ini kan sekarang cepat ya, bangunnya bisa agak ini nggak terlalu ini kayaknya malam banget. Udah mendidih nih, Chef. Udah, kalau udah mendidih kita masukkan. Kita kecilkan apinya. Kecilkan apinya dulu. Kita masukkan tomat. Oke. Ini prosesnya karena udah mendidih, kita masukkan ini ada cabai merah besar, ada cabai hijau besar. Kita masukkan bareng, kita potong-potong dulu ya. Ini kalau cabai sesuai selera, bisa dibuang bijinya atau enggak itu ya. Nah, Chef, apakah ini mempengaruhi cita rasanya si pindang ini akan pedas atau seperti apa? Iya, ini kalau nggak dibuang bijinya mungkin agak pedas sedikit dia, agak pedas sedikit. Tapi kalau dibuang mungkin nggak pedas ya. Berarti kalau misalnya anak-anak atau yang tidak doyan dengan pedas bisa dibuang atau nggak pakai bisa atau dibuang pakai tomat aja. Pakai tomat aja. Oke, baik. Wah, ini udah wangi banget ini. Memang terlihat sangat segar nih Tribuners untuk. Iya, biasanya kalau pagi-pagi kan kita nyarinya yang segar-segar ya, Pak. Karena kan untuk sahur biasanya kita memang cari yang segar-segar karena cuaca juga kalau sudah subuh tuh kayaknya adem gitu. Jadi pilihan untuk berbuka dengan sajian yang berkuah memang pas banget. Iya, benar. Nah, ini juga misalnya Chef nih, kita nggak pengen kasih turun cabenya ini misalnya di akhir. Biasanya kan ada juga orang yang setelah disajikan tuh baru dikasih potongan cabe. Iya, gitu bisa kan? Juga itu juga. Itu biasanya buat pemanis saja, manis biar garnish saja itu. Tapi kalau buat pengen ke aroma lebih pedas sedikit, kita bisa masukin karena dia nanti rasanya itu bisa lebih ke asam seger dikit karena dia ada tomat tadi yang dimasukin tadi gitu. Kalau bedanya pindang dengan masak kuning biasa itu ini nggak pakai air asam Jawa ya, Chef? Nggak pakai dia. Kalau pindang itu dia cenderung lebih bening ya. Bening, kuahnya lebih bening dia. Oke, ini kayak udah mau mateng nih. Kurang lebih cuma 20 menit ya penyajiannya. Iya, 20 menit ini ya. Karena kan memang cepat matangnya, lama-lama dia hancur nanti. Oke, jadi ini memang salah satu alternatif yang cocok banget kita recook di rumah karena proses pembuatannya cuma 20 menit. Kita sudah bisa menikmati makanan yang nikmat tentunya dan menghangatkan sih karena ini sifatnya kuah dan dinikmati pas hangat-hangat sangat cocok. Kita lihat nih kayak udah mateng, Chef. Udah mateng, tinggal plating aja udah. Ya. Sambil plating dulu. Nah, ini dia Tribuners, setelah 20 menit kita olah tadi ikan patinnya menjadi ikan patin pindang ya. Nah, pindang ini sekarang sudah kita siap sajikan, Chef. Nah, seperti ini kan, looks-nya seperti ini nih. Tadi yang udah kita masak ini udah matang, ini tinggal kita taruh di mangkok sesuai selera masing-masing ya. Tinggal di plating ya. Wah, ini luar biasa sekali ikannya. Terlihat sangat segar, kuahnya yang bening. Wanginya juga sangat keluar banget nih. Karena itu tadi ya, daun jeruk dan daun salamnya. Oke. Oh, luar biasa. Sangat bening ya, Chef ya. Iya. Oke, tinggal kita ngambil isinya aja terus di atasnya. Iya. Seger banget nih. Oke. Wah, rasanya tidak sabar untuk disantap ini. Iya. Oke. Ini untuk daun seledrinya kita taruh di atas. Buat pemanis saja. Iya.
Oke. Siap. Sama yang terakhir tidak lupa kita Taburan masukkan bawang goreng ya. Bawang goreng ya. Ini kita masukkan aja. Wah, ini langsung lapar chef nih ngelihatnya. Nah, ini hasil yang kita buat tadi, pindang ikan patin yang tadi kita proses dari awal sampai akhir jadi ini seperti ini hasilnya. Nah, bisa dilihat kuahnya cenderung bening ya seperti Iya. tadi disampaikan dan sangat keluar aromanya chef ini. Ini wangi banget aslinya, cocok untuk santap sahur nantinya pasti. Apalagi ini sajian yang berkuah dan mudah dibuat. Nah, ini dia Tribuners, sajian kita untuk sahur dan berbuka puasa hasil olahan dari Chef Pipit Luminor Hotel. Tentunya menu-menu ini adalah menu yang sangat mudah untuk dibuat dan bahan-bahannya pun sangat mudah untuk didapatkan di pasar. Jadi, jangan ragu untuk merikuk menu-menu ini dan pastinya ini sangat simpel untuk kita buat sehingga bisa menjadi alternatif untuk menu berbuka dan menu sahur. Selamat siang Tribuners, sampai ketemu di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah ada di depan mata. Inilah saatnya kita berlari dan berlomba dalam hal kebaikan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Marhaban ya Ramadan. Saya Junaid, General Manager Perum Damri Cabang Tanjung Selor, dengan segala kerendahan hati mohon maaf lahir dan batin, semoga diampuni segala dosa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.